teman-teman, selamat siang. Ini sekitar jam berapa ini ya? Jam 2 kurang. Jam 2 kurang 5 menit deh. Tanggal 3 Agustus 2024, hari Sabtu. Saya ada di salah satu jalur penghubung antara Jalan Bypass Ida Bagus Mantre dengan Kota Gianyar ya. Anggaplah seperti itu gitu. Soalnya kan jalan penghubungnya banyak sih, ada lewat Keramas, Sabe. Ini Sabe nih, ini Sabe. Dulu jalannya ini masih keriting-keriting teman-teman, sekarang sudah bagus. Jadi kalau riding pagi itu enak banget di sini, tapi nggak panjang sih ya ruasnya ya. Nanti keriting lagi nih, gitu. Sabe ini ya masuk Kabupaten Gianyar juga. Saya tinggalnya di Desa Pering. Saya pengen ini sih. Harusnya ini kan jam tidur siang ya. Sabtu siang itu jam tidur siang lah ini harusnya. Tapi kan ada keperluan sedikit lah, pengen jalan-jalan juga. Sebenarnya ngantuk, tapi tadi saya sudah ngopi dari rumah. Kadang kalau ngikutin ngantuk itu teman-teman, kadang-kadang touringnya nggak jadi-jadi gitu. Atau kadang jalan-jalan naik motor itu nggak jadi-jadi. Jadi ya udah, akhirnya tadi habis makan siang saya ngopi deh. Nah, habis ngopi kita jalan. Nggak jauh teman-teman. Saya mau ke Ubud. Kita jalan-jalan ke Ubud lah. Kalau nggak salah sekitar lebih kurang setengah jam. Nanti kita keliling-keliling lah ya ke Sentral Ubud. Tapi saya pengen singgah sebentar nanti di klinik Bumi Sehat. Nggak ada yang sakit sih. Jadi di klinik Bumi Sehat itu, di situ kedua anak saya lahir di sana. Lahirnya normal teman-teman, karena di situ hanya melayani persalinan normal. Nah, lokasi Bumi Sehat itu ya di Ubud. Nanti kita lihat lebih jelas ya. Sekarang saya ada di balik kemudinya PCX 160 nih. Warna merah glossy. Ini kalau untuk Honda PCX ini salah satu warna favorit saya sih. Karena kalau merah Dove-nya itu menurut saya kurang pas ya warnanya gitu ya. Agak kemudaan gitu, tapi ya tergantung selera masing-masing. Dan ini yang merah glossy ini tipe CBS. Kalau nggak salah ada di konten YouTube siapa itu, katanya memang untuk PCX ini yang tipe CBS itu disediakan warna Dove ya, hitam Dove gitu ya, biru Dove gitu. Nah, terus yang untuk yang hitam glossy itu hitam glossy. Nah ini tapi merahnya kok glossy gitu, bukan Dove untuk yang tipe CBS-nya. Jadi kadang saya nggak ngerti juga sih, tapi ya udah. Ini unit PCX 160 warna merah tipe CBS tahun 2023. Saya kan harian itu pakai ADV ya teman-teman. Maksudnya bukan harian banget sih, touring lah. Kalau touring itu, motor touring yang saya persiapin itu ADV 160 tahun sama 2023 juga. Sambil kita menuju Ubud lah, bahas singkat-singkat ya. Setelah pakai ADV, sekarang masih pakai PCX. Ini kan sebenarnya kan
motor keluaran Honda yang tipenya lebih kurang sama ya, tipe motor yang matic besar, dipersiapkan sebagai matic yang nyaman gitu ya. Nah, jadi sebelum saya beli Honda EDV itu teman-teman, saya sudah, karena nggak punya ini ya, maksudnya nggak enak minjem sama teman-teman, saya udah sewa PCX 160 juga waktu itu tahun lalu. Itu saya sewa selama 2 hari. Saya touring sama istri selama 2 hari itu. Jadi karena kan kita kan hariannya pakai Vario sama Supra, ya udah. Jadi pengen nih beli antara, masih bingung nih milih PCX atau EDV gitu. Akhirnya kemarin nyari unit rental EDV itu agak susah karena rata-rata bule itu ngerentalnya dalam waktu yang lama gitu kan. Akhirnya yang ready cuman PCX 160, ya udah kita sewa rental. Waktu itu kita ngerasa nyaman teman-teman. Wah nyaman dong. Harian kan Supra. Varionya 125 yang tahun 2013 itu kan zaman-zamannya Vario masih, waduh, suspensinya ampun lah gitu ya. Nah, tiba-tiba nyoba PCX 160 tuh tahun lalu kita rental 2 hari, wih, jauh. Nyaman banget teman-teman. Posisi ridingnya, terus joknya juga nyaman kan, gede. Wih, mantap lah gitu. Terus tankinya juga gede, jadi nggak terlalu sering ke SPBU lah gitu kan. Nah, akhirnya, tapi setelah kita ngerental PCX tuh, berapa lama kemudian kita kok lebih tertarik sama EDV gitu. Selain memang dia motornya yang nggak pasaran, tapi untuk kita juga yang sering touring bawa anak-anak atau sering touring berdua bawa barang atau bawa anak-anak gitu kan, kok kurang pede gitu naik PCX. Karena rata-rata saya lihat yang boncengan naik PCX itu kok agak ambles gitu teman-teman. Dan memang di atas kertas memang kan EDV itu ground clearance-nya lebih tinggi 3 cm kalau nggak salah ya dari PCX. Jadi itu lebih aman ya. Jadi kalau kita barang bawaannya lumayan, atau misalnya boncengan berempat nih sama anak gitu kan, itu lebih proper karena kita nggak harus menyisakan konsentrasi untuk mencari jalan yang lebih aman gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membeli EDV walaupun kita belum nyewa sama sekali gitu. Intinya kan kita udah ngerental PCX nih, sudah tahu lah rasanya gimana. Terus di atas kertas memang PCX itu lebih nyaman dari EDV katanya, tapi kan menurut saya ya, pasti beda tipis lah gitu kan. Secara karakternya kan sama, motor matic besar dan dipersiapkan untuk sebagai matic yang nyaman. Ya udah kita beli EDV. Nah, setelah kita beli, kita kan sudah punya pengalaman berkendara tuh kan, baik saya sendiri, saya touring berdua sama istri, ataupun kemarin kita sempat touring berempat sama anak-anak tuh ke Lombok. Kita keliling Lombok lah gitu. Nah, dari kesimpulan saya, berapa lama ya kita punya EDV ya? Sekitar 4 bulan. Itu nyaman sih teman-teman. Nah, saya lanjutin ya, tadi ada ini sebentar. Nyamannya itu seperti apa EDV itu gitu kan. Nah, pertama saya mau kasih tahu dulu impresi pertama itu, ya ini sebenarnya kan kita bisa lihat di banyak konten ya mengenai perbandingan EDV dan PCX, tapi ini versi saya lah gitu. Kalau makin banyak referensi kan pasti kan semakin apa ya, berarti sudah intinya bisa dibuktikan lah, oh ternyata memang begini kenyataannya gitu ya. PCX EDV itu lebih apa ya, lebih berat tarikannya daripada PCX teman-teman, tarikan awalnya. Saya pikir kan kemarin kan waktu baru beli, apa yang kok begini ya gitu ya kan, 160 cc kok agak berat gitu kan tarikannya.
kurang spontan lah bisa dibilang ya. Apa mungkin saya mikir juga nih, karena windshield ya udah diturunin windshieldnya, sama aja sih, beda sedikit lah gitu. Apa mungkin tekstur ban, karena kan ban ADV itu kan dual purpose ya, jadi bisa di jalan yang keriting, semi off-road, bisa juga di aspal. Tentunya kan kalau ban PCX kan betul-betul sudah dipersiapkan untuk di jalan yang mulus ya. Jadi menurut saya traksinya lebih kuat, lebih bagus lah daripada ban ADV. Tapi itu kan pengaruhnya sedikit juga gitu. Jadi mungkin berdasarkan juga apa ya, data yang kita lihat di konten YouTube ya, itu intinya ADV itu tarikannya lebih berat teman-teman daripada PCX. PCX itu lebih ngacir. Ini nih, sekarang saya sudah nyoba nih PCX itu. Nah, untuk tarikan awal ini enak nih PCX ini nih. Tarikan awalnya lebih ngacir. Ya 0 sampai 90-an mungkin dia masih enak banget lah dibanding ADV. ADV itu mungkin sudah di atas 100, itu lebih bagus dari PCX. Dan itu bener, di konten yang lain sama sih. Nah, untuk posisi duduk ini lebih santai teman-teman. Santai, kita kayak ini loh, persepsi saya sebagai ini ya, kalau duduk berkendara di atas PCX itu seperti kita itu duduk di atas sofa yang nyaman, tapi kita jalan-jalan gitu ya, kayak gini, stangnya nggak jauh dari badan, posisi duduknya agak rendah, jadi kita duduk di sofa tapi kita sambil jalan-jalan. Nah, itu dah salah satu pendapat saya untuk PCX. Kalau ADV ya kita posisi agak tegak, tapi kita pede rasanya kemana-mana gitu, nyamannya lebih ke PCX. Tapi begini dia teman-teman, saya menundukkan pendapatnya lebih ke ini ya, untuk keperluan keluarga ya. Kalau teman-teman misalnya sudah punya anak 2, tentu kan misalnya kan naik motor itu kan berempat gitu ya. Kalau saya sih 1 di depan anak saya, di tengah 1 di antara saya sama istri gitu. Jadi kan untuk ruang kursi belakang, untuk ruang kursi belakang ya, itu lebih lega ruang kursi belakang PCX teman-teman. Tuh, kalau menurut saya itu manusia sialan tuh. Hidup sudah damai tapi dia bikin ribut gitu kan. Saya sangat kesel teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, saya benar-benar nggak menaruh respect sama orang yang knalpot brong, kecuali hasil suara knalpotnya hanya untuk kupingnya saja gitu. Ini mohon maaf teman-teman, ini pendapat pribadi yang menurut saya nggak salah sih. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi untuk misalnya ini teman-teman nih mau boncengan sama anak nih, sama istri, anaknya di tengah juga kan, di tengah, istrinya paling belakang gitu kan, itu akan ruangnya lebih lega kalau kita naik PCX. Kalau ADV enggak, karena dia panjang tempat duduknya itu, panjang tempat duduk belakangnya nggak sepanjang di PCX gitu. Tapi bedanya cuma 2 cm teman-teman, itu sudah saya ukur, jadi nggak terlalu pengaruh sih. Tapi kalau untuk yang mohon maaf nih, misalnya yang pinggulnya agak besar, pantatnya agak besar ya, itu mungkin lumayan ya, 2 cm itu akan sangat lumayan gitu. Begitu dia teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya sering naik motoran sama anak-anak, mungkin PCX itu kursinya lebih lega gitu, tapi dia akan lebih ambles daripada ADV gitu aja sih. Kalau saya sih kalau posisi riding sih ini nyaman-nyaman aja sih. Kalau ADV itu ya lebih tegap gitu ya, lebih kaku sedikit. Kalau ini lebih santai, benar-benar santai nih teman-teman. Tuh, enak banget ini riding pakai PCX ini. Hanya kalau kita sudah ketemu jalan rusak, di situ baru kita pengen naik ADV. Kenapa? ADV itu suspensi depannya itu, kalau menurut saya itu top, Marco top. Itu sangat empuk teman-teman. Jadi kalau jalan rusak kemana aja kita siap. Dan ya enak lah, nyaman. Tapi kalau ini wah, prak. Jadi selain keras ya ada bottomingnya lah sedikit gitu. Dan itu sama seperti suspensi belakangnya juga.
nggak terlalu empuk, tapi untuk suspensi belakang itu kayaknya mirip-mirip lah ya ADV sama PCX. Yang sangat mencolok itu ya suspensi depannya. Itu tadi sudah ya, ruang tempat duduk, kenyamanan berkendara, karakter suspensi. Nah, kalau iritnya sudah tentu lebih irit PCX sedikit. Karena mungkin tadi di tarikan awalnya PCX lebih nendang gitu, jadi kita nggak perlu buka banyak gitu. Itu mungkin alasannya, mungkin bisa dibuktikan secara lebih teknis lah ya sama yang ahli-ahli. Nah, apalagi ya, nah lampunya teman-teman, PCX itu lebih terang dari ADV menurut saya. ADV saya itu lampu dekatnya redup, lampu jauhnya ketinggian gitu. Pernah saya setel sih, tapi saya masih kurang puas. Tapi untuk PCX, lampunya itu proper. Lampu dekat, lampu jauh itu sangat-sangat cukup untuk kita yang misalnya berkendara sehari-hari ataupun bahkan untuk touring. Gitu teman-teman. Ini kita sudah, ini belum sih ya, masih di Kabupaten Gianyar ini. Gitu teman-teman, untuk kalian yang misalnya kan pengen beli Meti agak gede, bingung misalnya mau nyari Meti Honda lah gitu ya, PCX atau ADV ya begitulah ya. Mungkin kalau yang tingginya 165 ke bawah mungkin lebih pede nih naik PCX nih. Atau mungkin yang lebih sering nyetir sendiri di kota-kota, atau mungkin sering touring keluar kota tapi jalannya relatif mulus ya, mungkin PCX lebih santai ya. Gitu teman-teman. Kalau konsumsi BBM-nya kan ya beda-beda dikit lah. Saya itu waktu touring ke Lombok, itu touring 180 Lombok ya, saya sendiri dengan mode berkendara yang saya ya mode berkendara hemat lah ya. Itu saya pernah dapat ADV 160 itu maksimal itu konsumsi bahan bakar itu 1:47 teman-teman. Itu saya pakai Pertalite. Nah, irit sih gitu. Mungkin PCX bisa lebih bagus nih. Gitu. Itu aja sih ya teman-teman ya. Mungkin data yang lebih lengkap bisa dilihat di konten lain lah. Saya sih lebih kurang itu. Ini deh satu lagi. Saya ada kemarin menemukan satu belit atau satu permasalahan yang kadang-kadang ini ya. Ternyata teman-teman, ban itu misalnya ada dua motor nih, PCX dan ADV. Misalnya kilometernya sama-sama 10.000 nih jarak tempuhnya nih. Ternyata habis bannya bisa beda. Atau bahkan PCX ada dua unit PCX. Keduanya PCX 160 lah gitu kan, tahun sama. Keduanya ini misalnya PCX putih dan PCX merah gitu ya. Sama-sama jarak tempuhnya 10.000 nih dari baru. Bisa saja bannya tuh habisnya tuh beda waktunya. Nah, satu sisi gini, bisa dipengaruhi misalnya di PCX putih habisnya lebih masih tebel lah 10.000, PCX merahnya sudah setengah gitu. Kenapa? Satu sisi mungkin yang pakai PCX merah yang sudah tinggal 50%, sedangkan PCX putih kan masih agak tebal ya 10.000 ya. Mungkin PCX merah itu lebih sering berkendara siang hari, jadi lebih panas. Yang kedua, mungkin dia lebih sering ngebut, ya kan? Yang ketiga, mungkin lebih sering boncengan. Nah, itu pengaruh ternyata teman-teman. Jadi, nggak selalu dengan kilometer yang sama, bannya sama juga habisnya. Bisa dipengaruhi juga yang tiga ini. Pertama, dia berkendaranya lebih sering siang atau malam hari, kan? Itu kan pengaruh tuh kan? Terus yang kedua itu bisa dia ngebut apa enggak. Yang ketiga, boncengan apa enggak. Gitu sih menurut pendapat saya, dan itu sudah saya buktikan kemarin. Jadi ada teman saya pakai 2 PCX, satu PCX-nya itu bannya di kilometer 10 ribuan masih tebel. Nah, yang ini 10 ribuan sudah mau habis teman-teman. Gitu loh. Jadi bisa disebabkan yang 3 faktor tadi tuh. Yang pertama,
kita sering apa tidak itu berkendara di siang hari karena pengaruh. Yang kedua, sering di kecepatan tinggi, atau yang ketiga, boncengan apa enggak, atau pakai box ya bisa pengaruh ya. Nah gitu sih teman-teman, sedikit saja gitu. Jadi itu aja. Ini kita sudah sampai di mana ini? Sambil cerita-cerita, kita sudah sampai di tunggu Gua Gajah ini ya, kalau nggak salah Gua Gajah nih teman-teman, di daerah Ubud tuh, objek wisata Gua Gajah Bedulu kalau nggak salah. Di dekat Gua Gajah ini teman-teman, sebelah kanan nanti ya, nanti sebelah kanan ada warung Layana. Jadi warung Layana itu ya seperti warung semi resto biasa, tapi dia objek pemandangannya itu air terjun teman-teman. Namanya warung Layana. Ini hari Sabtu teman-teman ya, lalu lintas menuju ke arah Ubud saya lihat ini lumayan ramai ini teman-teman. Nah ini warung Layana teman-teman. Untuk kalian yang mau kesini naik mobil ini agak susah sih, karena di sini parkirannya selalu penuh. Tapi ini tumben nih masih ada space. Ini warung Layana. Jadi di bawahnya itu ada air terjun teman-teman. Lalu lintasnya ramai teman-teman. Tuh. Asik-asik. Saya selalu senang teman-teman kalau sudah main-main ke Ubud ya. Karena ya udara sejuk. Dan kalau nginep di sini sih tuh ya seneng sih, karena tadi udara sejuk, tempatnya juga indah, hening ya. Karena kan kalau udara sejuk tapi nggak hening, atau udara sejuk tapi ribut ya apa doa gitu teman-teman. Dan Ubud ini salah satu tempat healingnya para bule, tuan bule dan nyonya bule. Banyak villa-villa terselubung di sini yang kita pikirkan, wih di sana sudah nggak ada apa-apa nih, ternyata ada villa gitu kan, ada hotel gitu. Nih teman-teman, kita sudah di Ubud, Jalan Made Lebah, Mas. Jadi kalau Ubud itu nggak asing sih teman-teman, macetnya parah teman-teman, asli. Nggak ada palsu-palsunya nih kalau Ubud nih. Nih, selain volume kendaraan yang tinggi ya keluar masuk, satu sisi sih yang bikin Ubud ini macetnya luar biasa itu jalannya teman-teman. Ini jalannya memang kecil-kecil kalau di Ubud, jadi semua wisatawan itu akan sangat menyenangkan kalau apa ya bisa riding naik motor aja sih, nggak usah ngerental mobil lah kalau berdua aja ya. Tapi kalau ramean ya kan lebih seru ya gitu, ada lebih kurangnya sih. Kalau kalian itu main-mainnya ke Ubud ya, naik motor itu lebih mantap teman-teman, lebih bisa menikmati apa yang ada di Bali ini, khususnya di Ubud, Denpasar, misalnya Kuta gitu ya. Woi, Kuta dan lain-lain lah, wilayah selatan. Tapi kalau sudah nih, wih macet teman-teman. Wow, nikmatin aja teman-teman. Mau belok kanan aja susah nih teman-teman, susah coy. Kita potong ya, sorry bos. Oke, ada celah teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau sudah kondisi macet parah itu ya kita nyuri-nyuri jalan lah teman-teman, yang penting nggak rusuh ya. Cari celah teman-teman, yang penting nggak ngerusak. Misalnya ada tanaman di pinggir jalan dan lain-lain ya, saya pikir sah-sah aja ya. Karena kalau kita buka satu lubang di kemacetan, yang lain akan mengalir teman-teman, selama nggak rusuh dan tidak merusak. Oke teman-teman, sekarang sudah mulai dekat nih ya klinik Bumi Sehat, tempat anak saya dulu lahir keduanya di situ, lahiran normal. Lihat tuh,
Ini apa nih, mau buka lahan lagi nih, penimbunan. Luar biasa teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, sambil kita bentar lagi mau nyampe tapi masih macet. Jadi klinik Bumi Sehat itu pada intinya gratis teman-teman. Gratisnya dalam konteks begini, dia di klinik Bumi Sehat itu mempekerjakan para bidan dan perawat di situ. Ya jumlahnya mungkin di atas 10 lah ya. Nanti kita bisa lihat langsung tempatnya. Ini saya terangkan dulu deh apa yang saya tahu tentang klinik Bumi Sehat. Itu dikelola oleh ketua yayasan sih, itu sebenarnya yayasan gitu. Jadi klinik Bumi Sehat itu tenaga medisnya itu bidan dan perawat. Fasilitas yang ada di sana itu misalnya yoga untuk ibu hamil, senam, terus apa lagi ya, cek kondisi kehamilan, cek kandungan ya, cek kandungan, terus di situ juga bisa lahiran secara normal dengan catatan kita juga harus rutin cek kondisi kandungan ke sana. Jadi bidannya juga ketika akan melakukan tindakan melahirkan secara normal, dia sudah tahu histori kunjungan kita, bagaimana kondisi kita, kesehatan bayinya dan lain-lain. Tapi nggak hanya itu sih teman-teman, kita juga harus menyertakan misalnya contohnya hasil-hasil USG secara berkala dari dokter. Jadi untuk cek kondisi kandungan ya secara berkala itu gratis, tapi kita boleh donasi teman-teman secara sukarela. Termasuk juga untuk melahirkan teman-teman. Itu gratis, tapi kita bolehlah menyumbang secara sukarela. Saya pikir itu sangat worth it sih teman-teman, sumbangan sukarela itu, karena klinik Bumi Sehat ini bagus teman-teman. Dia ada di sebuah tempat yang indah itu, di Ubud. Terus tempatnya bersih, luas, tenaga kesehatan yang ada di sana juga ramah-ramah. Terus apalagi ya, dan mereka juga terampil. Apalagi ya, terus apalagi teman-teman ya, itu sih teman-teman. Jadi pernah waktu itu anak kedua saya itu lahiran malam-malam secara normal, cuman didampingi sama 2 orang bidan. Bayangkan teman-teman, tapi itu berhasil dan lancar luar biasa. Jadi saya benar-benar apresiasi sih, respect sama Bumi Sehat ya, klinik Bumi Sehat ini. Itu dipimpin sama Bunda Robin ya teman-teman, bule. Jadi mungkin teman-teman yang domisili Bali atau yang pengen lahiran di Bali, mungkin pengen iseng ya lahiran di Bali, ada tuh, pernah juga tuh ada orang-orang yang pengen lahirannya doang di Bali. Itu boleh banget nih ke Bumi Sehat ya, klinik Bumi Sehat bagus dan sangat recommended sih teman-teman. Ngeri ya teman-teman ya, macetnya ya. Tuh. Tuh. Kita udah nyampe teman-teman. Sekarang belok kanan. Belok kanan. Turn right kata Google Maps. Nah, tuh teman-teman. Kita sudah masuk. Saya nggak tahu ini Banjar apa ya. Lihat nih, tempatnya tenang, bersih, indah. Apa yang kurang teman-teman? Bumi Sehat itu di pojokan sana teman-teman. Saya sebenarnya nanti nyampainya bukan ke Bumi Sehatnya sih ya, tapi di situ ada warung. Saya mau ngopi aja di situ nanti sambil nyemil-nyemil lah ya. Udah lama nggak kesini teman-teman. Saya dulu setelah lahiran anak-anak suka bawa cemilan ke sini, gorengan,
Mereka nanya, ada apa nih Pak? Nggak apa-apa sih Bu, ini bawa cemilan aja, anak saya dulu lahiran di sini. Nah, ini bidan-bidannya pada senang gitu. Tapi pasti mereka udah lupa lah, soalnya kan wah udah ratusan ribuan anak kan di sini. Ini ada pembangunan baru nih. Itu Bumi Sehatnya. Ini ada lapangan nih, warga setempat bule juga suka main-main di sini nih. Ini warungnya teman-teman, nanti kita kesini nih. Nah, itu Bumi Sehatnya tuh teman-teman. Kita muter aja ya. Nyampe di situ langsung muter teman-teman. Wah, kangen banget ini. Dulu anak-anak lahiran di sini. Nggak ada yang berubah sih. Tuh. Kita turun lagi teman-teman. Di sini nih warga setempat, bule-bule yang stay di sini juga banyak yang bermain-main, main bola juga. Kita ke warung yuk. Saya pengen nyemil-nyemil, lapar juga. Dulu tongkrongan saya di sini nih, kalau udah anak-anak lahiran. Teman-teman, saya sudah selesai nyemil-nyemil tadi di warung dekat Bumi Sehat ya. Sekarang saya sudah ada di mau menuju Sentra Ubud nih. Barusan aja tadi ngelewatin Monkey Forest, tapi nggak keliput kayaknya sama GoPro-nya tadi. Ini situasi Ubud hari ini teman-teman, 3 Agustus 2024 hari Sabtu, jam 4:15. Ya, cukup ramai ya. Seperti biasa, Ubud di trotoarnya banyak bule yang berjalan kaki. Adanya bule yang berjalan kaki di sisi trotoar Ubud ini salah satu penanda sih teman-teman, kalau kawasan ini sudah berjalan seperti biasa gitulah ya. Nah, di sana udah mulai macet tuh teman-teman. Ini Pasar Ubud teman-teman, Pasar Ubud yang baru ya, dengan gedung yang baru. Itu Sentral Ubud, apa? Puri Ubud, maaf. Ya, beginilah teman-teman keseruannya kalau sudah main ke Ubud ya. Kita nikmatin kenyamanannya, nuansa Ubudnya, macetnya lah harus kita nikmatin juga. Mana bisa mau enak-enaknya aja. Oke teman-teman, sampai sini aja ya. Nanti kita jalan-jalan lagi itu Pasar Ubud yang baru, tuh gunung baru tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jalan-jalan. Oke teman-teman.